warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di pelajaran hari anak-anak. Are you ready? Anak-anak, hari ini kita akan belajar seperti biasa bahwa kita di sini mencari ilmu, mencari bekal untuk kehidupan kita. Itu kita awali kegiatan kita dengan berdoa dipimpin oleh ketua. Yuk, siap. Sebelum belajar, baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan anak kita akan baca doa kita dulu. Buat 12 MIPA 1. Kita Maulana Mansur. Adil. Belajar rumah. Firman Maulana. Firman Maulana sakit. Kalau ada yang sakit ya, kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kenal Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Karena nanti kita akan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, aku berharap semuanya bisa meluruskan niat bahwa kita di sini itu untuk belajar, mencari ilmu. Tentunya ini harus bisa diniatkan dalam hati kita, yaitu niat untuk belajar. Karena kalau misalkan niatnya tidak benar, maka wajar itu main-main di sekolah. Jadi luruskan niat bahwa kita di sini untuk belajar mencari ilmu, membawa bekal untuk kehidupan kita. Amin. Adapun materi yang akan kita belajar hari ini dan namanya itu mengenai menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi ini. Kita akan pretest terlebih dahulu, proses terlebih dahulu mengenai materi yang sebelumnya. Zina itu apa? Cepat itu. Dan zina itu ada dua macam, ada zina berarti jangan kuat ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu tujuan dari materi ini. Pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama. Kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Siap semuanya? Oke. Sekarang kita lihat dulu di sini ada ayat Al-Quran itu mengenai menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baca bareng semuanya. Wala di sana pembacanya apa? Coba Restiana wala apa pembacanya di sana? Madrasah atau Matobi. Ciri dari madrasah itu apa aja? Kalau alif berhadapan dengan alif fathah berhadapan dengan alif yang disukun, terus kasroh berhadapan dengan ya mati, dan doma berhadapan dengan waw. Benar sekali, tepuk tangan untuk. Jadi anak-anak
kita itu harus belajar Al-Quran karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup umat Islam, pedoman kita. Kayak kita lihat di sini, dari artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dengan mendekatinya saja itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau melakukannya. Di antaranya yang mendekati zina itu apa aja? Acara menari. Micet pak. PO. Jangan tangan. Yang bukan murid. Berholwat. Berholwat. Tapi berholwat. Dengan kita lihat dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan mendekatinya saja itu sudah tidak boleh apalagi melakukannya. Karena coba kenapa kita jangan mendekati zina? Karena tidak usah. Jadi efek yang ditimbulkan ketika seorang berzina itu akan bagaimana? Hidupnya tidak tentram, Babe. Apa hidupnya tidak tentram? Apa lagi? Sebul. Sebul. Itu rezekinya be. Bahasa Indonesia semua. Masuk neraka, Be. Ya, apa? Rezekinya jalan. Karena yang namanya zina itu adalah perbuatan dosa besar. Tadi kita tahu bahwa dalam Islam itu dosa zina itu termasuk ke dosa besar ya. Dosa besar itu tidak cukup dengan apa coba? Cara mentaubati zina dosa besar itu bagaimana? Tobat nasuha. Kalau misalkan dosanya dosa kecil itu bisa ditaubati ya. Dengan apa? Dengan istighfar. Apa lagi? Sahadat, sholat. Jadi kalau dosa kecil itu bisa ditaubati dengan ibadah ya. Sedangkan dosa besar itu tidak seperti itu, perlu prosedur yang lebih berat daripada sebelumnya. Contoh kecilnya kan zina itu ada dua macam, ada zina musa, ada zina. Coba Fadil, zina musa yang bagaimana? Sebelum nikah. Sesudah. Belum dilakukan percaya tidak karena bisa hemat. Kristen itu yang menikah. Jangan kerja. Misalkan ada si A menikah dengan si B, tiba-tiba dia itu terpicu dengan si C. Akhirnya dia selingkuh. Akhirnya itu bisa. Ya akhirnya hasilnya yang ada yang double dari si C. Maka itu disebut dengan zina musa. Adapun zina ghair muhsan atau berarti apa? Oke, dilakukan oleh orang yang belum menikah. Zina muhsan, zina ghair muhsan. Paham ya? Oke, sekarang kita pahami oleh kalian bahwa zina muhsan dan zina ghair muhsan itu ada dua macam cara mentaubatinya. Yang pertama, hukuman untuk orang yang zina muhsan itu coba bagaimana? Kamu dihukum sampai mati, be. Dihukum sampai mati dengan apa? Digebukin. Dihukum pakai apa? Cocok. Ayo dikubur. Lestiana coba bagaimana? Dilempar batu sampai mati sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya, jadi orang yang zina muhsan itu hukumannya dikubur hidup-hidup di tengah lapangan, dikerumunin banyak orang dan dilempar batu sampai meninggal sebanyak 100 kali. Cuman mungkin yang harus diperhatikan yang paling itu harus orang yang jauh dari dosa. Ya, jauh dari dosa. Jadi jangan susah sekali. Tuh. Sedangkan orang yang zina ghair muhsan
Bagaimana Cecep? Dilakukan ya oleh orang yang sudah menikah. Yang belum menikah, yang belum menikah. Intinya setelah apa? Setelah melakukan zina, Ada yang melakukan asas. Ada yang mana coba? Dicabut sebanyak 100 kali. Dicabut sebanyak 100 kali ya. Ya simpan Babe. Simpan. Mau telur, 100 kali. Kan ini diasingkan dulu. Diasingkan ke daerah yang tidak ada penghuninya. Oh, senggomat umur. Dicampur. Cara kapan oleh? Paham ya? Udah masuk. Dan untuk selanjutnya, kalian perhatikan di sini ada video drama Korea. pergaulan bebas. Bapak-bapak kalian bisa melihat video ini dan bisa menyebutkan faktor-faktor yang membuat orang ini bisa pergaulannya bebas. Terus juga apa yang akan diakibatkan oleh orang yang melakukan hal ini. Ya, siap? Jadi apa yang kalian tonton bagus, apa yang bisa kalian kasih? Tidak ada. Mungkin Pak yang baru menangkap faktornya saja karena belum lihat sampai Iya. jadi akibatnya belum ada. Iya. Jadi untuk faktor itu yang Pergaulan pertama bebas. adalah Pertama, depresi, lalu mabuk, terus kurang diawasi orang tua, terus kurang mendapatkan perhatian, dan juga yang keempat salah memilih pertemanan. telah memilih pertemanan. Yang pertama mungkin karena perkembangan zaman juga, Be. Iya. Perkembangan zaman yang mungkin membuat anak-anak tuh lebih kayak hal seperti itu teh di Lumrah, ya. itu teh keren gitu. Kemudian yang kedua juga tadi sama karena salahnya pertemanan. Kemudian yang ketiga sama juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak kalian bisa lihat barusan bahwa dengan seorang itu tidak dibatasi pergaulannya, maka yang terjadi dia itu akan akan semau gue. Jadi tidak sesuai dengan aturan agama, sehingga kalau seorang tidak sesuai dengan aturan agama, maka dia hanya akan mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi ketika seorang itu mabuk-mabukan, karena mungkin di sampingnya adalah perempuan, yang namanya mabuk itu kan otomatis hilang akal pikirannya ya. Bisa jadi mungkin diperkosa, ya. Dan setelah itu bisa jadi hamil duluan, ataupun lebih parah daripada itu adalah masa depannya yang lebih suram. Kenapa? Karena di antaranya dia tidak bisa mengikuti sekolah karena dikeluarkan dari sekolahnya, tidak bisa mengikuti kerja misalkan karena dia punya ijazah misalkan itu. Terus juga diusir dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dari lingkungan kehidupan kita dan lebih mendekatkan diri kepada agama, karena seorang yang jauh daripada agama dia hanya akan mengikuti hawa nafsunya. Ya, paham? Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Adapun untuk materi berikutnya kita akan mengetahui mengenai pergaulan yang baik itu seperti apa. Itu akan disampaikan di pelajaran berikutnya. Adapun untuk tugasnya minggu depan dan lainnya silakan resume materi itu dan cari dalil mengenai iman dan cari dalil mengenai menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya. Siap. Kita jadi kita tutup belajar ini dengan berdoa dipimpin oleh sekretaris. Selesai.